Baik, alhamdulillah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'du. Kelas santri sekalian, ya kelas 11 Muallimin, alhamdulillah di pagi hari ini kita bisa berjumpa lagi di materi pembelajaran yang terjadwal oleh Pesantren Persatuan Islam 112 Bogor. Baik, kita lanjutkan materi pembelajaran yang sudah pernah kita bahas, yang sudah pernah kita kaji di kelas 10. Pada hari ini jadwal pelajaran yang akan kita pelajari yaitu pelajaran Ulumul Quran. Baik, pelajaran Ulumul Quran pada sesi pertemuan pertama ini untuk kelas 11 kita akan membahas bab yang kedua di halaman 32 kalau yang ada bukunya, yaitu tentang wahyu. Baik, kita bahas tentang al-wahyu. Jadi di sini diungkapkan yaitu bahwa al-wahyu, makna wahyu, arti wahyu itu diawali dengan makna makna wahyu, arti wahyu, wa kaifiyatu nuzulihi, dan kaifiat turunnya. Baik, kita mulai tentang makna wahyu. Al-wahyu lugotan, wahyu menurut bahasa itu adalah artinya al-i'lamu fi hifain, yaitu ilmu ataupun informasi fihipain dalam fihipain dalam ketersembunyian. Atau yukolu, suka ada yang suka dikatakan dulu dalam bahasa Arab, uhitu ilaihi, ya aku wahyukan, aku sampaikan kepadanya, ida kalam tuhu, yaitu di mana aku menyampaikannya itu bima tahfihi, dengan cara tersembunyi, dengan cara membisikkannya ala guirihi, kepada yang lainnya. Baik, jadi kurang lebih sederhananya wahyu itu bermakna yaitu bisikan atau informasi yang tersembunyi, begitu. Itu kurang lebih begitu menurut bahasa. Jadi ilmu bisa berupa ilmu atau berupa kabar tapi hifain sifatnya tersembunyi. Oleh karena itu ketika sebuah wahyu turun ke Nabi Muhammad, yaitu orang lain, para sahabat tidak ada yang tahu. Bahkan sekalipun ketika Nabi Muhammad sedang kumpul, sedang berbincang-bincang dengan para sahabat, tiba-tiba ada malaikat Jibril menurunkan wahyu, itu hanya Nabi Muhammad yang bisa merasakan, yang tahu, dan adapun orang-orang yang di sekitarnya tidak bisa mengetahui. Setelah Nabi Muhammad setelah wahyu itu diterima oleh Nabi Muhammad, barulah Nabi Muhammad menyampaikannya lagi. Baik, jadi fihifain, jadi sifatnya wahyu itu memang tersembunyi. Kemudian makna wahyu secara bahasa itu secara bahasa tadi. Kemudian wasar'an, dan menurut syara, adapun makna menurut syara adalah huwa i'lamullahi ta'ala, yaitu ilmu Allah, ilmu Allah atau informasi dari Allah Ta'ala, linabiyin, yang disampaikan kepada seorang nabi, min anbiyaihi, di antara para nabi-nabinya, bihukmin syar'iyyin, yang mengandung hukum syar'i, wa ghairihi, dan yang lainnya. Gitu. Jadi kalau menurut syara, bahwa Al-Qur'an itu katanya wahyu itu adalah ilmu Allah atau informasi dari Allah yang diturunkan kepada seorang nabi di antara nabi-nabi Allah itu. Nah, kemudian nanti isinya isi informasi atau ilmu yang Allah berikan kepada nabi itu sifatnya ada yang berupa hukum syar'i misalkan, wa ghairihi, atau juga hal-hal yang lain, informasi-informasi yang lainnya.
Kemudian di sini ada seorang syekh yaitu Muhammad bin Abduh memberikan definisi ya wa arafahul ustadu Muhammadu Abduh, dan juga memberikan definisi al ustad Muhammad bin Abduh bi annahu, bahwasanya menurut Muhammad bin Abduh bahwa wahyu itu katanya irfanun, yaitu pengetahuan, ya irfanun sebuah pengetahuan yajiduhu saksu, ya, yang didapatkannya oleh seseorang, oleh pribadi min nafsihi, dari ya seorang diri. Jadi menurut Muhammad bin Abduh yaitu sebuah pengetahuan gitu ya yang didapatkan oleh ya pribadi atau individu seseorang, kemudian ma'al yakini bersama dengan sebuah keyakinan. Dengan sebuah keyakinan bi annahu man qabbalallahu biwasitatin au bighairi wasitatin. Bahwasanya ya ada orang yang bisa diterima oleh Allah atau yang diberikan sesuatu oleh Allah biwasitatin, yang ada yang dengan perantara, au ghairi wasitatin, atau juga tidak melalui perantara, langsung Allah berikan gitu ya. Nah, ini kurang lebih ya makna wahyu yang diungkapkan oleh Muhammad Abduh begitu. Baik, selanjutnya nanti di samping ada wahyu ada ilham juga di sini ya. Makanya di sini diungkapkan juga dalam definisi, di samping definisi tentang wahyu ini juga disinggung sedikit mengenai ilham. Karena ini agak sedikit mirip ya antara ilham dengan wahyu itu. Amal ilhamu, adapun ilham itu di sini bahwa wizdanun gitu, bahwa wizdanun yaitu insting atau perasaan gitu ya. Wizdanun perasaan, tastaikinuhu nafsa, yang membawakan gitu keyakinan kepada satu jiwa. Patan sako ila mayut labu ala ghairi su'uri minha, lalu membawa atau mendorong untuk menuntut, untuk mengetahui terhadap yang lainnya gitu ya, dari mana gitu, min aina ata, dari mana sumbernya itu, dari mana datangnya itu. Baik, jadi sederhananya ya kalau wahyu tadi ya, wahyu ini diturunkan oleh Allah kepada wahyu itu ya kepada Nabi, dan berupa dan bermuatan di situ bermuatan hukum dan informasi-informasi keilmuan yang disampaikan oleh Allah. Adapun ilham ya kurang lebih ya ilham itu ya perasaan atau insting, feeling mungkin begitu ya, kurang lebih seperti itu. Baik, nanti uraiannya lebih rincinya nanti bisa nanti ada ulasan khusus mengenai wahyu dan ilham itu. Kemudian juga hati-hati juga di sini diungkapkan juga gitu ya, bahwa ilham itu wahwa asbahu biwizdanil ju'i gitu ya. Ini juga serupa nih, mirip-mirip juga dengan ya perasaan seperti perasaan lapar, wal atos, perasaan haus, wal huzni, perasaan sedih, wasurur, dan juga perasaan gembira, perasaan senang gitu ya. Nah, ini juga ya mirip-mirip dengan itu, dari ilham itu. Baik, para santri sekalian, nah jadi kajian ataupun bahasan pada hari ini ya kita di pembahasan tentang wahyu, baik dari sisi maknanya. Insya Allah nanti kita lanjutkan lagi ya makna wahyu yang terkandung dalam Al-Quran ya, gitu. Untuk apa saja Allah gunakan kata-kata wahyu yang termuat dalam Al-Quran. Nah, jadi kurang lebih kalau kita tinjau dari sisi makna, dari sisi arti, gitu kurang lebih di sini mengandung ada dua definisi secara bahasa atau juga secara syar'i. Baik, para santri sekalian, jadi silahkan kalian nanti dicoba ini lagi ya, direnungkan lagi, diulas lagi. Kemudian juga silahkan kalian bisa membandingkan gitu ya
mencari referensi-referensi buku-buku lain terkait dengan masalah wahyu ini. Ya, sebagai tambahan untuk menambah wawasan kalian terkait dengan wahyu ini. Karena tentu pembahasan ini ya banyak kajian-kajiannya ya. Baik, untuk pelajaran hari ini kita cukupkan dulu sampai definisi makna tentang wahyu. Nanti bisa kita lanjutkan dengan ya kaifiat turunnya wahyu. Baik, terima kasih perhatiannya. Semoga kalian ya tetap semangat dan juga menjaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.